Kenapa kita takut bermimpi? Selama kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, maka semua mimpi kita akan jadi mimpi Tuhan. Karena Tuhan yang menaruhnya di dalam hati saudara. Seandainya saudara udah tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam saudara, saudara salah bermimpi, tenang saja. Tuhan bisa belokin kepada mimpinya dia. Karena hidupmu sudah dikendalikan oleh Tuhan. Baik, puji Tuhan, pada hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau sampaikan sebuah kesaksian terlebih dahulu. Di mana pada waktu kemarin kami bawa 57 peserta ke tanah perjanjian. Sempat ada salah satu peserta yang bermasalah dengan pinggang mereka. Sampai di satu tempat bernama Kolam Bethesda. Tempat di mana Yesus pernah menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun. Di dalam Yohanes pasal yang kelima. Setiap kali sampai di tempat itu saya selalu encourage peserta untuk berdoa. Apa yang menjadi pergumulan mereka dalam segala sakit penyakit mereka. Dan disitulah dimana sempat terjadi 2000 tahun yang lalu ketika kolam tersebut didatangi oleh malaikat dan kemudian kolam itu bergelora atau bergelombang. Maka orang yang pertama kali nyemplung dalam kolam itu, maka orang itu menjadi sembuh. Pas Yesus lewat di kolam Bethesda di hari Sabat, di hari Minggu. Dimana pada waktu itu Yesus berkata kepada pria yang 38 tahun lumpuh, maukah kamu sembuh? Kemudian pria ini berkata, Yesus, aku coba berkali-kali untuk nyemplung dalam kolam itu. Namun tidak ada seorang pun yang menyemplungkan dan orang lain lebih dulu menyemplungnya. Sehingga aku tidak beroleh kesembuhan. Yesus bertanya, maukah kamu sembuh? Dan kemudian dia berkata, yes mau. Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu 38 tahun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Seketika itu juga dia mengangkat tilamnya dan berdiri. Dan saat itu dia berjalan untuk kali pertama selama 38 tahun. Bethesda artinya rumah belas kasihan. Bet artinya rumah. Tesda artinya belas kasihan. Bethel, Bet artinya rumah. El artinya Tuhan, rumah Tuhan. Betani, Bet artinya rumah. Ani artinya miskin, rumah orang miskin. Bethlehem, Bet artinya rumah. Lehem artinya roti, rumah roti. Nah, di sini kemudian saya menerangkan kepada para peserta bahwa Yesus sedang memberikan penjelasan bahwa kesembuhan tidak lagi terdapat pada situs-situs tertentu. Kesembuhan tidak lagi didapatkan dari sebuah peristiwa, tapi kesembuhan bisa kita dapatkan langsung dari rumah belas kasihan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Buktinya kolam Bethesda tersebut hari ini sudah kering, sudah jadi reruntuhan. Lalu sempat dibangun sama orang-orang Yunani juga sebuah kuil di sana, kuil penyembuhan dan semua runtuh. Dan kemudian saya kasih tahu kepada peserta, sekarang waktunya kalian berdoa kepada sumber belas kasihan itu Yesus Kristus. Dan waktu mereka berdoa, Bapak Ibu, yang menarik, ada seorang peserta kami yang pinggangnya sakit, sudah lama tidak sembuh. Udah coba berbagai medis, dia berdoa. Setelah amin, tidak terjadi kesembuhan. Lalu di sebelah kolam itu ada sebuah gereja, Saint Anna, gereja daripada Ibu Maria. Dia menyanyi satu lagu bersama dengan peserta yang lain. Setelah dia bernyanyi, dia kaget, dia goyangkan pinggangnya. Ternyata tidak lagi sakit. Saya mau kasih tahu sama saudara bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, ada rumah belas kasihan, rumah kesembuhan. Kesembuhan tidak didapatkan dari sebuah peristiwa atau situs, tapi kesembuhan didapatkan dari pribadi bernama Yesus Kristus. Itu sebabnya setiap saudara yang punya masalah, langsung panggil dia, maka dia akan menyembuhkan. Kalau belum menyembuhkan, saudara boleh puji menyembah Tuhan, maka dia bekerja atas kuasa pujian penyembahan. Yang percaya bertepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Raja kita. Baik. Pada saat ini kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema Purpose of Life, tujuan hidup. Karena tema daripada bulan ini kita mengangkat tema tentang purpose, tujuan atau agenda Tuhan. Sadar atau tidak sadar bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk sebuah tujuan. Tuhan ciptakan flora dan fauna untuk sebuah tujuan. Tuhan ciptakan alat penerang matahari untuk sebuah tujuan. Tuhan ciptakan planet dan tata surya untuk sebuah tujuan. Dan waktu Tuhan ciptakan saudara untuk sebuah tujuan. Tidak ada seorang pun yang ada di planet ini tanpa purpose. Tidak ada seorang di dunia ini yang lahir tanpa tujuan. Atau yang disebut dengan kesia-siaan.
Bahkan manusia menciptakan segala sesuatu punya tujuan. Manusia menciptakan mimbar ada tujuan, manusia menciptakan mobile phone ada tujuan, manusia menciptakan lighting ada tujuan, manusia menciptakan LED ada tujuan. Waktu manusia menciptakan mikrofon pun ada tujuan. Alat memperkeras suara. Bisa bayangkan kalau nggak ada mikrofon, saya akan ngomong dengan sekuat tenaga, membuat suara saya cepat habis, dan saudara yang ada di ujung-ujung mungkin tidak bisa mendengarkan suara saya dengan baik. Tapi bersyukur ada seseorang yang memikirkan tentang sebuah pengeras suara, menciptakan mikrofon, akhirnya sekarang saya bisa bicara dengan jelas, dan suara saya nggak habis, yang di ujung-ujung pun bisa mendengarkan dengan sangat jelas. Kalau manusia saja menciptakan benda ada tujuan, pasti sudah ada di planet ini bukan sebuah kebetulan. Bahkan kitab Korintus berkata ada yang menjadi mata, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi mulut, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi otak, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi anggota tubuh yang lainnya. Tujuan untuk saling melengkapi. Dan ini yang menarik. Your vision atau your purpose determine your future. Visi Anda, tujuan Anda akan menentukan masa depan Anda. Kalau Anda punya visi jelas, masa depan Anda jelas. Kalau Anda nggak punya visi, Anda nggak punya masa depan. Kalau Anda punya visi kecil, masa depan Anda kecil. Kalau Anda punya visi besar, masa depan besar. Dan visi itu gratis. Mimpi itu gratis. Kenapa kita ragu-ragu bermimpi besar? Kenapa kita takut bermimpi? Selama kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, maka semua mimpi kita akan jadi mimpi Tuhan. Karena Tuhan yang menaruhnya di dalam hati saudara. Seandainya saudara udah tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam saudara, saudara salah bermimpi, tenang saja. Tuhan bisa belokin kepada mimpinya dia. Karena hidupmu sudah dikendalikan oleh Tuhan. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda